Halo Sobat Sivil, hari ini sudah merasakan bahagia belum? Semoga kita semua selalu bisa menciptakan kebahagiaan untuk diri kita sendiri ya. Nah, kali ini Sahabat Dunia akan membahas mengenai stoicism, stoik atau stoicisme, yaitu sebuah filosofi yang mengajarkan kepada kita cara untuk menciptakan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan nyata. Jika berbicara tentang kebahagiaan, hal ini erat kaitannya dengan fokus kita terhadap hal-hal yang bisa atau tidak bisa kita kendalikan. Nah, coba ngaku deh, Sobat Sivil selama ini lebih fokus kepada hal-hal yang bisa kendalikan atau justru malah sering fokus pada hal-hal yang tidak bisa kalian kendalikan. Sayangnya, kebanyakan orang di dunia ini lebih sering berfokus pada hal-hal di luar jangkauan mereka dibandingkan dengan berfokus pada hal-hal yang bisa mereka kendalikan. Padahal nih, kunci untuk menjadi seseorang yang memiliki kehidupan bahagia, menjadi sosok yang tangguh dan juga bijaksana adalah dengan cara memusatkan diri pada hal-hal yang ada di dalam kendali kita, bukan malah sebaliknya. Dari penjelasan tersebut, Sobat Sivil perlu tahu nih bahwa di dunia ini terdapat dua jenis ilmu filsafat yang secara khusus diciptakan untuk hal tersebut. Ya, benar sekali, ilmu tersebut adalah stoicism. Stoicism merupakan sebuah filosofi yang berkaitan dengan kebahagiaan hidup dan bagaimana menghindari pikiran-pikiran stres dan jenuh. Ilmu yang satu ini mengajarkan pada kita tentang bagaimana kebahagiaan seseorang itu bersumber dari hal-hal yang bisa kita kendalikan. Jadi, untuk meraih kebahagiaan yang dimaksud, kita perlu memfokuskan diri pada apapun yang bisa kita kendalikan. Apa itu filosofi stoicism dan bagaimana sih sejarahnya? Nah, Sobat Sivil, dengerin nih. Stoicism, stoik atau stoicisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu stoikos, yang artinya dari stoa atau serambi atau beranda. Hal tersebut mengacu pada stoa poikil atau beranda pelukis yang ada di Athena, di mana para filsuf stoik Zeno dari Citium yang memberikan pengaruh besar pada stoicisme pernah mengajar. Stoicism ini diciptakan di kota Athena, Yunani oleh Zeno dari Citium pada awal abad ketiga sebelum Masehi. Filsafat ini dianut oleh beberapa filsuf dari Yunani, mulai dari Epictetus, yaitu seorang mantan budak, Seneca, yaitu politisi di era Kaisar Nero, dan juga Marcus Aurelius, yaitu seorang kaisar. Ajaran filosofi Stoa ini sangat beragam, tetapi bisa disimpulkan bahwa dasarnya adalah mengenai perkembangan logika yang terbagi menjadi dua, yaitu retorika dan dialektika. Selain itu, filosofi ini juga membahas mengenai perkembangan fisika dan juga etika yang memuat teologi dan politik. Adapun pandangan mencolok terkait etika adalah tentang bagaimana manusia memilih sikap hidup dengan menekankan apatia, yaitu hidup pasrah dan tawakal dengan menerima semua keadaan yang ada di dunia. Sikap tersebut adalah cerminan dari kemampuan nalar manusia dan juga kemampuan tertinggi dari semua aspek hidup. Nah, Sobat Sivil, sudah pasrah belum dengan hidup ini? Di dalam filsuf stoicism, semua hal yang terjadi dalam hidup manusia itu bersifat netral. Tidak ada yang berperan positif atau negatif. Tidak ada hal buruk atau baik. Hal yang bisa menjadikan hal tersebut menjadi positif atau negatif, baik atau buruk adalah interpretasi kita terhadap hal itu. Para filsuf
Stoik menganggap kebahagiaan itu bukan dikejar. Mereka lebih fokus pada cara bagaimana mengurangi emosi negatif, mulai dari marah, senyum, stres, dan juga galau. Dengan memperbaiki nalar tersebut, maka kita akan lebih mampu mengendalikan perilaku kita dalam menghadapi emosi tersebut. Ketakutan kita untuk menghadapi situasi yang kita tidak dapat harapkan sebenarnya lebih besar dibanding dengan akibat yang akan muncul dari peristiwa tersebut. Nah, Sobat Sivil, menurut konsep Stoicism, jalan termudah untuk menuju kebahagiaan adalah didasarkan pada beberapa prinsip nih. Yang pertama, kemampuan dalam melihat diri sendiri, dunia, serta manusia lain secara objektif dan menerima sifat dengan apa adanya. Kemudian yang kedua, disiplin untuk mencegah diri sendiri dikendalikan oleh keinginan bahagia atau takut terhadap rasa sakit dan juga penderitaan. Dan yang terakhir, membuat semua perbedaan yang ada antara apa yang ada di dalam kekuatan kita dan apa-apa yang tidak ada. Selain itu, konsep ini juga mengajarkan kepada kita bahwa apa yang ada di dalam kendali kita hanyalah pikiran, persepsi, keyakinan, dan tindakan kita sendiri. Stoicism mengungkapkan bahwa kebijakan atau kebijaksanaan merupakan sebuah kebahagiaan atau penilaian yang harus didasarkan pada perilaku, bukan kata-kata. Gimana nih Sobat Sivil kalau menilai sesuatu? Di mana kita tidak bisa mengendalikan apapun yang terjadi jika itu berasal dari luar diri kita atau bersifat eksternal. Kita hanya bisa mengendalikan diri kita dan bagaimana cara kita merespon hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Para Stoa mengungkapkan bahwa perasaan takut atau cemburu, entah itu nafsu seksual atau cinta yang penuh gairah terhadap apapun, muncul dari penilaian yang tidak tepat dari orang-orang pada umumnya. Namun, bagi orang-orang yang bijak, yaitu seseorang yang sudah mencapai kemampuan dengan kesempurnaan dalam hal moral serta intelektual, maka hal tersebut tidak akan mereka alami. Stoik pada masa Seneca atau juga Epictetus menekankan pada sebuah doktrin yang sudah menjadi ajaran Stoa awal, bahwa orang-orang yang bijak akan benar-benar kebal terhadap masalah apapun, kemalangan ataupun derita. Itu artinya sikap kebaikan sudah cukup untuk mencapai kebahagiaan. Nah, akan tetapi nih, hal tersebut tidak semata-mata bahwa hanya orang bijak saja yang bebas dari penderitaan, sedangkan orang lain secara moral bersifat jahat. Filosofi ini tidak peduli dengan teori dunia yang rumit. Cara tersebut hanya ingin membantu kita dalam mengatasi emosi yang merusak dan bagaimana cara bertindak dengan benar. Nah, gimana nih Sobat Sivil, mau nggak nih jadi Stoicism?